Salam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Slamet Aji Wibowo. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia bisnis modern, yaitu building networking business. Topik ini juga merupakan bagian dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari materi ini, mari kita bayangkan sejenak sebuah perusahaan yang berdiri sendiri tanpa koneksi, tanpa mitra, dan tanpa dukungan dari jaringan profesional yang kuat. Betapa sulitnya bagi perusahaan tersebut untuk tumbuh, berkembang, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Materi ini memiliki beberapa pokok pembahasan seperti pengertian building networking, manfaat building networking bagi entrepreneur muda, teknik membangun networking bisnis yang efektif, manfaatkan media sosial profesional seperti LinkedIn, kegunaan teknologi terhadap networking, terus hadapannya networking di era globalisasi. Ada beberapa materi tersebut yang akan kita bahas di materi ini. Networking atau membangun jaringan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi setiap bisnis yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Dalam era digital dan globalisasi ini, kemampuan untuk terhubung dengan orang lain, baik itu pelanggan, mitra bisnis, atau bahkan pesaing dapat menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah bisnis. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian pembahasan tentang building networking. Building networking atau membangun jaringan merupakan proses strategis yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk menciptakan, mengembangkan, dan memelihara hubungan dengan berbagai pihak yang berpotensi memberikan nilai tambah. Networking menjadi salah satu kunci utama dalam dunia bisnis, karir, dan kehidupan sosial. Definisi dan pentingnya building networking. Secara sederhana, building networking adalah usaha untuk menciptakan jaringan komunikasi dan hubungan yang dapat saling mendukung dan menguntungkan. Networking bukan sekedar pertemuan sosial atau berkenalan dengan banyak orang, tapi lebih pada membangun hubungan yang bermakna dan bermanfaat jangka panjang. Jaringan yang kuat dapat membantu individu atau organisasi dalam mengatasi tantangan, menemukan peluang baru, serta berbagai informasi dan sumber daya. Apa sih manfaat building networking? Building networking memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh individu maupun organisasi. Pertama, akses ke informasi dan sumber daya. Jaringan yang kuat memberikan akses informasi penting dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia secara umum. Dukungan karir dan bisnis. Jaringan dapat memberikan dukungan moral, saran profesional, dan bantuan praktis dalam mengatasi berbagai tantangan. Peningkatan peluang kerja dan bisnis. Melalui networking, individu dan organisasi dapat menemukan peluang baru yang tidak terduga. Pengembangan diri. Berinteraksi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda dapat memperluas wawasan dan membantu dalam mengembangkan diri. Apakah building networking punya tantangan? Tentu saja punya. Meskipun memiliki banyak manfaat, building networking juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan memulai. Banyak orang merasa sulit untuk memulai percakapan atau membangun hubungan dengan orang lain, atau yang baru biasanya tuh. Terus mempertahankan hubungan. Memelihara hubungan dalam jaringan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Ketidakseimbangan. Terkadang hubungan dalam networking bisa menjadi tidak seimbang, di mana salah satu pihak lebih banyak memberi daripada menerima. Lalu apakah ada cara untuk sukses dalam membangun building networking? Ya tentu saja ada. Untuk sukses dalam building networking, beberapa strategi dapat diterapkan. Menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan seksama menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain dan membuat mereka merasa dihargai. Bersikap proaktif. Jangan menunggu orang lain untuk menghubungi Anda. Jadilah proaktif dalam menjalin hubungan yang baru. Memberikan nilai-nilai tambah. Selalu cari cara untuk memberikan nilai tambah dalam setiap hubungan, baik melalui berbagai informasi, memberikan bantuan atau saran. Mengikuti upaya tindak lanjut. Setelah bertemu seseorang, lakukan upaya tindak lanjut dengan mengirim pesan atau mengatur pertemuan lanjutan. Membangun networking dari mentorship. Mentorship adalah salah satu manfaat terbesar dari networking. Dengan menemukan mentor yang berpengalaman, Anda bisa mendapatkan bimbingan yang sangat berharga dalam karir atau bisnis Anda. Menemukan mentor. Cari seseorang yang memiliki pengalaman yang Anda kagumi dan yang telah mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Hubungi mereka dengan pendekatan yang tulus dan jelas tentang apa yang Anda cari. Manfaat dari mentorship. Seorang mentor dapat memberikan wawasan, nasihat, dan dukungan yang tidak ternilai harganya. Membantu Anda menghindari kesalahan umum dan mempercepat kemajuan Anda.
menjaga hubungan dengan mentor. Penting untuk menjaga hubungan dengan mentor tetap sehat dan produktif dengan menghargai waktu dan saran yang diberikan, serta selalu siap untuk belajar. Networking internasional. Networking tidak lagi terbatas pada batas geografis. Membuka diri terhadap networking internasional dapat membawa banyak peluang baru. Memahami budaya yang berbeda saat networking dengan profesional dari negara lain, penting untuk memahami dan menghormati budaya bisnis mereka. Ini bisa mencakup cara berkomunikasi, etika bisnis, dan norma sosial. Menggunakan platform internasional selain LinkedIn, platform seperti Sing dan Viadeo juga populer di beberapa negara dan bisa menjadi alat tambahan untuk networking internasional. Menghadiri acara internasional, konferensi atau pameran internasional adalah tempat yang baik untuk memperluas jaringan Anda di luar negeri. Menghadiri acara ini menunjukkan kesuksesan Anda dalam membangun hubungan global. Lalu ada juga namanya networking dengan investor dan peluang pendanaan. Bagi pengusaha, networking dengan investor bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Menyiapkan pitch untuk investor. Siapkan pitch yang solid dan singkat tentang bisnis Anda, termasuk visi, misi, dan potensi pasar. Investor ingin tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Membangun hubungan dengan investor. Jangan hanya berfokus pada dana yang bisa mereka berikan, tetapi juga nilai tambah yang bisa mereka bawa ke bisnis Anda, seperti pengalaman koneksi dan wawasan pasar. Mengikuti acara pitching. Banyak acara yang dirancang khusus untuk mempertemukan pengusaha dengan investor. Mengikuti acara ini bisa menjadi kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian investor. Selain itu, ada juga namanya networking dalam dunia startup. Startup memiliki kebutuhan networking yang unik, terutama karena mereka sering berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Bergabung dengan inkubator atau akselerator, dan akselerator startup seringkali menawarkan jaringan yang luas dari mentor, investor, dan sesama startup yang dapat memberikan dukungan. Kolaborasi dengan startup lain bisa membuka akses ke pasar baru, berbagi sumber daya, dan mempercepat inovasi. Mengikuti komunitas startup. Komunitas seperti Startup Weekend atau Meetup Startup bisa menjadi tempat yang baik untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan tantangan yang sama. Terus, membangun networking di industri khusus. Setiap industri memiliki karakteristik networking yang berbeda, tergantung pada dinamika pasar dan profesional yang terlibat. Mengidentifikasi pemimpin industri. Cari tahu siapa saja pemimpin industri Anda dan bagaimana Anda bisa terhubung dengan mereka. Ini bisa melalui konversi industri, publikasi, atau komunitas profesional. Mengikuti tren dan inovasi. Tetap up to date dengan tren terbaru di industri Anda akan membuat Anda lebih relevan dalam percakapan networking dan menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas yang berkembang. Bergabung dengan asosiasi profesional. Asosiasi industri atau komunitas profesional bisa memberikan platform yang baik untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memperdalam jaringan Anda. Mengapa networking butuh personal branding? Karena personal branding adalah cara Anda mempresentasikan diri kepada dunia. Dan networking bisa menjadi alat utama untuk memperkuatnya. Mengomunikasikan nilai dan keahlian Anda ketika melakukan networking, selalu pastikan bahwa Anda mempresentasikan nilai dan keahlian Anda dengan cara yang konsisten. Ini membantu orang lain memahami siapa Anda dan apa yang Anda tawarkan. Membangun reputasi melalui konten, menulis artikel, blog, atau posting media sosial yang relevan dengan industri Anda bisa membantu memperkuat personal branding dan membuat Anda lebih dikenal di jaringan Anda. Berpartisipasi dalam diskusi dan webinar. Aktif dalam diskusi industri, baik online maupun offline, dapat membantu Anda terlihat sebagai seorang pemimpin pemikiran di bidang Anda. Manajemen waktu dalam networking. Mengelola waktu Anda secara efektif adalah kunci untuk menjaga jaringan yang produktif tanpa mengorbankan pekerjaan utama Anda. Prioritas pertemuan, pilih pertemuan atau cara yang memiliki potensi paling besar untuk memberi Anda manfaat dan fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Gunakan alat manajemen waktu. Aplikasi seperti kalender digital, pengingat, atau alat manajemen proyek bisa membantu Anda mengatur jadwal networking dengan lebih efisien. Batasi interaksi yang tidak produktif. Tidak semua interaksi akan membawa nilai yang sama. Penting untuk menggali kapan sebuah hubungan tidak lagi produktif dan mengalihkan fokus ke hubungan yang lebih potensial. Membangun jaringan dalam organisasi. Networking tidak hanya terjadi di luar, tapi juga dalam organisasi
Anda sendiri. Membangun jaringan internal bisa sangat bermanfaat untuk karir Anda. Bekerja sama dengan departemen lain, melibatkan diri dalam proyek lintas departemen atau berkolaborasi bisa membantu Anda membangun hubungan dengan kolega dari berbagai bagian organisasi. Memanfaatkan mentor internal. Cari mentor dalam organisasi Anda yang bisa memberi panduan tentang cara navigasi struktur dan budaya perusahaan. Menghadiri acara internal. Banyak organisasi mengadakan acara internal seperti makan siang, seminar, atau workshop. Ini adalah kesempatan baik untuk mengenal rekan kerja Anda lebih dekat. Networking juga penting dalam situasi krisis, baik itu untuk individu maupun organisasi. Menjaga hubungan dengan klien dalam situasi krisis, menjaga komunikasi terbuka dengan klien adalah krusial. Ini bisa membantu mempertahankan hubungan baik dan memastikan keberlanjutan bisnis. Mengandalkan jaringan untuk dukungan. Jaringan yang solid bisa memberikan dukungan moral dan praktis selama masa sulit, seperti mencari solusi bersama atau mendapatkan referensi pekerjaan. Beradaptasi dengan perubahan. Situasi krisis seringkali memerlukan perubahan cepat dalam cara Anda networking. Ini mungkin berarti lebih banyak beralih ke platform digital atau mencari cara baru untuk tetap berhubung dengan jaringan Anda. Untuk bisnis kecil dan wirausaha, networking bisa menjadi salah satu alat utama pertumbuhan dan ekspansi. Kolaborasi dengan bisnis lokal, bermitra dengan bisnis lain di komunitas lokal bisa membuka peluang untuk kolaborasi yang saling menguntungkan seperti promosi bersama atau berbagi pelanggan. Menghadiri pameran dagang adalah tempat yang baik untuk bertemu dengan pemasok, pelanggan potensial, dan mitra bisnis lainnya. Mengikuti komunitas wirausaha. Komunitas wirausaha seringkali menawarkan dukungan, bimbingan, dan jaringan yang bisa membantu Anda mengatasi tantangan yang dihadapi bisnis kecil. Etika dan profesionalisme dalam networking. Etika dalam profesionalisme adalah fondasi dari hubungan networking yang sehat dan berkelanjutan. Menjaga kerahasiaan dalam banyak situasi networking, Anda mungkin akan mendapatkan informasi yang sensitif, selalu dihargai privasi dan kerahasiaan dalam hubungan profesional Anda. Jadilah sopan dan tepat waktu. Sopan santun dasar seperti menghormati waktu orang lain dan menepati janji adalah penting untuk membangun reputasi yang baik. Menghindari konflik kepentingan, selalu waspada terhadap potensi konflik kepentingan dan pastikan untuk selalu bertindak dengan integritas. Membangun reputasi yang baik. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan, oleh karena itu jaga integritas dan profesionalisme dalam setiap interaksi. Building networking tidak hanya untuk yang tua saja, bagi entrepreneur muda juga bisa. Seperti networking dibutuhkan oleh semua profesi, terutama seorang entrepreneur. Networking sendiri dianggap penting dalam perkembangan karir karena memiliki banyak manfaat. Adapun beberapa manfaat jaringan adalah meningkatkan sosial kapital, meningkatkan skill set dan general knowledge, menemukan kesempatan bisnis, market, meningkatkan brand awareness, menumbuhkan self-confidence. Networking tidak selalu harus bertemu dengan orang baru. Networking juga dapat dilakukan dengan memperkuat relasi yang sudah ada melalui friend of friend mindset. Apa sih peran teknologi dalam building networking? Teknologi telah mengubah cara kita melakukan networking. Platform media sosial seperti LinkedIn, Twitter, dan Facebook memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia. Selain itu, alat komunikasi seperti email, video conference, dan pesan instan memudahkan kita untuk menjaga hubungan dalam jaringan. Namun, meskipun teknologi memudahkan networking, interaksi tatap muka tetap memiliki nilai yang tinggi. Bertemu langsung dengan seseorang dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan yang lebih cepat daripada komunikasi digital. Lalu, apa building networking dalam konteks global? Dalam konteks global, building networking menjadi semakin penting. Di era globalisasi, memiliki jaringan internasional dapat membuka peluang baru dan memberikan keuntungan kompetitif. Namun, networking lintas budaya memerlukan pemahaman yang baik tentang perbedaan budaya dan etika komunikasi yang berbeda. Terus, bagaimana cara meningkatkan percaya diri saat building networking? Pertama, kalian siapkan kalimat perkenalan. Sebelum menghadiri acara networking, siapkan 2 hingga 3 kalimat perkenalan yang bisa membuat dirimu lebih menonjol dan berkesan. Selain hanya menyebutkan nama, kamu juga bisa membicarakan tentang proyek atau klien yang sedang kamu tangani saat ini. Lalu, palsukan rasa percaya dirimu. Kalimat fake it till you make it bisa kamu jadikan mantra di saat-saat seperti ini. Agar tidak terlihat gugup atau cemas berlebihan, angkat wajahmu dan tersenyumlah. Pura-puralah menjadi orang yang paling percaya diri yang akan menyambut semua orang. Saat akan memulai percakapan, simpan ponselmu dan ulurkan tangan terlebih dahulu agar kamu terlihat lebih terbuka. Mengobrol sambil makan. Mengobrol sambil makan merupakan hal yang asik untuk dilakukan, tak terkecuali saat acara networking. Sambil memegang gelas di tangan
kiri, kamu bisa mendekati dan membuka obrolan dengan orang lain. Pasalnya, trik mengobrol sambil makan dan minum seperti ini bisa membuat lawan bicara lebih rileks. Rencanakan topik obrolan. Kesempatan lebih besar akan terbuka apabila kamu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadiri acara networking. Salah satunya dengan menyiapkan topik pembicaraan dan bahkan mencari tahu tamu atau orang yang ingin kamu kenal lebih dalam saat acara berlangsung. Jika kamu mengetahui ada CEO dari perusahaan startup yang kamu kagumi atau praktisi di bidang yang kamu dalami, jangan ragu untuk memulai percakapan. Namun agar percakapan bisa berlangsung dengan lebih efektif, siapkan topik dan bahan pembicaraan sebelum kamu tiba di acara. Bawa juga kartu nama untuk memudahkan saat memberi kontak. Lakukan follow up. Satu hal yang sering dilupakan oleh peserta acara networking adalah komunikasi setelah acara selesai. Setelah tiba di rumah, sempatkan diri mengirim email singkat untuk menunjukkan bahwa menikmati waktu bersama saat di acara dan berharap bertemu dan berdiskusi kembali di lain kesempatan. Siapa tahu akan menambah teman baru atau bahkan membuka peluang kerjasama yang prospektif. Networking kapan saja. Jangan berpikir bahwa networking hanya bisa dilakukan saat menghadiri workshop dan seminar saja. Memperluas koneksi bahkan bisa dilakukan dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Misalnya saat harus bekerja dengan tim dari divisi lain di kantor atau saat menghadiri pesta pernikahan temanmu. Networking nyatanya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apa sih contoh kasus sukses building networking? Banyak kisah sukses yang menunjukkan pentingnya building networking. Misalnya, seorang profesional yang melalui networking berhasil mendapatkan pekerjaan impian, atau seorang pengusaha yang menemukan investor melalui jaringan yang telah dibangun. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa networking adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan profesional dan pribadi. Untuk kesimpulan materi ini adalah building networking merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu atau organisasi. Dengan membangun jaringan yang kuat, kita dapat membuka banyak peluang, mendapat dukungan dan mengembangkan diri. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dengan strategi yang tepat dan sikap proaktif, networking dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, building networking adalah tantangan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung. Ini adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya dapat sangat berharga. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha membangun dan memelihara jaringan baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Sekian dari saya, selamat Aji Bowo, salam komunikasi.